Di sini saya ingin memaparkan tentang batasan penelitian kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustino Yuryanto, NPM 1821911011. Penelitian kuantitatif pada dasarnya adalah merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan, angka atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, ciri kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan kuantitatif untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, menyelidiki data menggunakan instrumen penelitian, analisis data, dan kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk hipotesis yang telah ditetapkan. Oke, kita masuk batasan metode kuantitatif. Batasan masalah pembahasan ini adalah batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Sebelum menentukan batasan-batasan masalah, peneliti hendaknya memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, ada masalah yang dibatasi hendaklah masih dalam kemampuan peneliti. Yang kedua, masalah yang dibatasi hendaklah dapat diuji berdasarkan data-data. Yang ketiga adalah masalah yang dibatasi hendaknya cukup penting untuk diselidiki oleh si peneliti. Yang keempat, ada masalah yang dibatasi hendaknya cukup menarik untuk minat peneliti dan pembaca nantinya. Penelitian hendaknya bertanya dalam dirinya sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Contoh pertanyaannya adalah, apakah latar belakang pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang saya miliki mampu memecahkan masalah? Yang kedua, apakah tersedia dana, waktu, dan tenaga untuk memecahkan permasalahan penelitian? Yang ketiga, apakah masalah yang dipecahkan itu tidak memenuhi kesulitan dalam menentukan pembimbingnya? Yang keempat, dan yang terakhir adalah, apakah masalah yang akan diteliti itu didukung oleh pihak-pihak lain, terutama pihak swasta. Oke, kesimpulan dari batasan metode kuantitatif ini adalah pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah dibuat dengan tujuan agar kita dapat mengetahui faktor-faktor mana saja yang termasuk ruang lingkup masalah penelitian. Sebagai ilustrasinya, pembatasan masalah dalam penelitian kuantitatif bagaikan seorang yang menghadapi hidangan berbagai makanan dan minuman di warung Padang. Ia hanya memiliki nasi, rendang, sambal lado, dan air teh tawar. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang diteliti dibatasi pada masalah motivasi berprestasi guru di bidang tugas pokok dan fungsinya sebagai guru. Prestasi kerja dibatasi pada prestasi akademik. Kepuasan kerja dibatasi pada kepuasan kerja yang dapat diukur. Guru dibatasi. Oke, sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenisa Nurjana, kelas 3B, NPM 1821911012. Jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Metode kuantitatif digunakan bila masalah yang merupakan titik tolak sudah jelas. Masalah adalah gap antara fakta dan nyata, antara aturan dan pelaksanaan, antara teori dan praktek, antara rencana dan pelaksanaan. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditujukan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis, penelitian dapat berupa deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Metode kuantitatif
bisa digunakan apabila sudah ada perlakuan yang terpola di masyarakat, maka penelitian kuantitatif dapat mengukurnya. Metode kuantitatif bisa digunakan jika peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara survei. Misalnya, yang berusaha memaparkan secara kuantitatif cenderung sikap atau opini dari populasi tersebut. Metode kuantitatif digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan data akurat yang dinilai dengan angka atau statistik berdasarkan fenomena yang efisien. Misalnya, ingin mengetahui IQ anak-anak di masyarakat tertentu. Bila peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validasi pengetahuan, teori, dan praktek tertentu, peneliti bisa menggunakan metode kuantitatif. Jika data tersebut membutuhkan instrumen dan menganalisis jenis data numerik, serta menafsirkan hal-hal yang berhubungan langsung dengan kecenderungan yang ada dalam penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reji Maulana NPM 182191013, kelas 3B, tugas metodologi penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan, karakteristik, dan jenis penelitian kuantitatif. Apa itu tujuan penelitian kuantitatif? Tujuan penelitian kuantitatif yakni untuk mengembangkan dan menggunakan cara-cara matematis, teori-teori, serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal itu memberikan hubungan dan fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Menurut Gatti tahun 2011, tujuan utama dari metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan, kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi ini dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan atau metode estimasi yang umum berlaku di dalam statistika induktif. Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya, yang juga sering disebut sampel dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, karakteristik penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan spesifik, serta mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Setiap penelitian kuantitatif haruslah melangkah dengan persiapan operasional yang matang. Ini berarti dalam rancangan itu telah terdapat antara lain masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, jenis instrumen, populasi, dan sampel, serta teknik analisis yang digunakan. Yang kedua, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Ini berarti sebelum turun ke lapangan, jenis data yang dikumpulkan telah jelas. Demikian juga dengan respondennya. Data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif, lebih banyak angka bukan kata-kata atau gambar. Yang keempat, penelitian kuantitatif membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab untuk membimbing arah mencapai tujuan penelitian. Yang kelima, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik, baik statistik diferensial maupun inferensial. Yang keenam, penelitian kuantitatif lebih berorientasi pada produk dari proses, karena
yang akan dicari adalah pengujian atau pembuktian hipotesis. Maka pengkajian proses tidaklah begitu dipentingkan, sebab yang ingin dilihat bagaimana hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Bagaimana hasil belajar dengan membelajarkan, bukan prosesnya, atau apakah ada pengaruh umur terhadap kelambatan belajar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kuantitatif tidak terikat betul pada natural setting, karena arti dari suatu tindakan atau perbuatan telah dinyatakan secara kuantitas dapat diukur melalui produk atau hasil. 7. Sampel yang digunakan luas, random, akurat, dan representatif. 8. Peneliti kuantitatif menganalisis data secara deduktif. 9. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data hendaklah dapat dipercaya atau valid, andal atau reliable, dan mempunyai norma dan praktis. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian deskriptif. Dalam penelitian kuantitatif terdapat jenis penelitian deskriptif, di mana mengutamakan analisa mendalam tentang data dan fakta yang ditemukan. Penelitian jenis ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang dan menyajikan apa adanya. Menurut Sujana dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Metode deskripsi ini dapat digunakan untuk penelitian status suatu objek, suatu kondisi tertentu, suatu sistem pemikiran, ataupun peristiwa di masa yang akan datang. Contohnya, misalnya ingin melihat pengaruh pembelajaran terhadap prestasi siswa dalam waktu 4 tahun. Datanya bisa berupa indeks prestasi atau IP, absensi, materi, kemampuan dosen, dan lain sebagainya. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang memfokuskan perhatian pada kelompok subjek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan variabel yang diteliti yang ada dalam kelompok yang dikomparasikan. Jupiter 2012. Contoh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab hubungan antara prestasi dengan rajinnya mahasiswa ke perpustakaan, ketenangan belajar, waktu belajar, dan lain-lain. Penelitian ini dapat melihat fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data tersebut. Penelitian jenis kuantitatif yang ketiga yaitu penelitian korelasional. Korelasional ini ialah penelitian untuk melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan variabel bebas untuk memprediksi dan variabel terikat untuk variabel yang diprediksi. Jenis penelitian kuantitatif yang keempat yaitu adalah penelitian survei. Merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Jadi, yang menjadi alat untuk menggali data bisa dilakukan wawancara, observasi, data, dokumen, atau melalui kuesioner. Yang kelima, penelitian ex post facto. Nah, ini adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi menurut Widarto 2013. Penelitian ex post facto bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. Yang keenam adalah penelitian eksperimen. Merupakan penelitian yang berusaha untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Artinya, kondisi dan situasi sangat mudah dipantau dan dijaga guna kepentingan penelitian dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya.
penelitian eksperimen sendiri ada 4 jenis, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial, dan quasi-eksperimental. Yang ketujuh, jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian tindakan. Nah, jenis penelitian terakhir adalah penelitian tindakan, yaitu suatu bentuk penelitian refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki proses dan pemahaman tentang praktik-praktik suatu kegiatan yang hasilnya dapat diimplikasikan dalam mengatasi suatu masalah.